Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Senin 24 Februari 2025. Kisah sebuah lubang kosong. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebagai seorang asisten dokter gigi, saya belajar banyak pelajaran rohani. Salah satunya dari pasien yang mengalami dry socket. Sebuah kondisi di mana lubang kosong bekas gigi yang dicabut tidak tertutup dengan baik oleh bekuan darah. Beberapa hari setelah pencabutan, seorang pasien datang dengan keluhan rasa sakit yang luar biasa. Setelah diperiksa, dokter menemukan bahwa bekuan darah yang sebelumnya menutupi luka telah hilang. Akibatnya, tulang di bagian dasar gusi terpapar udara, menyebabkan rasa sakit yang sangat hebat. Ketika gigi dicabut, penting bagi luka untuk mengeluarkan darah agar dapat membentuk bekuan yang melindungi area tersebut. Pasien biasanya diberi instruksi khusus untuk menjaga area luka yang masih sensitif. Dalam waktu singkat, biasanya sekitar 15 menit, darah akan menggumpal membentuk pelindung alami. Namun, jika bekuan darah tidak terbentuk atau hilang setelah terbentuk, area tersebut tidak akan berdarah lagi secara alami. Untuk luka biasa, ini mungkin bukan masalah. Namun, dalam kasus dry socket, ujung saraf pada tulang yang terbuka akan menyebabkan rasa sakit yang sangat menyiksa. Apa solusinya? Dokter gigi harus membalut area yang terbuka dengan obat-obatan khusus dan bahan pembalut gigi untuk membuat bekuan pengganti. Biasanya ini cukup efektif. Namun, dalam beberapa kasus yang sulit, dokter mungkin perlu mengikis sedikit tulang untuk memicu pendarahan kembali sehingga bekuan darah baru dapat terbentuk dan melindungi luka. Pengalaman ini mengingatkan saya pada kehidupan kita. Ada kalanya kita mengalami peristiwa traumatis yang menyakitkan seperti kehilangan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Ibarat gigi yang dicabut, ketika jaringan tulang hati kita terpapar, rasa sakitnya bisa sangat mendalam dan tak kunjung hilang. Dalam saat-saat seperti itu, kita perlu mengizinkan dokter gigi surgawi Yesus Kristus untuk menyembuhkan luka kita. Terkadang, dia mungkin mengizinkan kita mengalami rasa sakit yang lain, seperti mengikis luka lama agar proses penyembuhan sejati dapat terjadi. Namun, bayangkan ini, ketika pendarahan itu terjadi, rahmat dan kasih karunia Tuhan sudah menunggu untuk menutup lubang hampa di hati kita. Rasa hampa itu tidak akan ada lagi jika kita membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bahkan setelah semuanya sembuh, tak ada seorang pun yang akan tahu bahwa gigi pernah hilang di sana karena kasih karunia Tuhan akan menutupi semuanya. Kasih karunia-Nya cukup untuk setiap kelemahan dan rasa sakit yang kita alami. Kiranya kita dapat berkata seperti Rasul Paulus, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sylvia Jacobson. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan kami boleh bangun di pagi hari ini dan merasakan nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Dan kami akan memulaikan aktivitas kami di hari ini. Tuhan tolong berkati kami semua. Biarlah ya Tuhan, kami semua boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Menyertai kami ya Tuhan, memberkati juga keluarga kami, sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Biarlah janji berkat Tuhan yang sama akan menjadi bagian mereka juga. Ini doa kami, sempurnakan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini.
Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa esok hari.